Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyarani Zahra dari 1D3 Teknik Informatika A dengan NRP 31255030 akan mengerjakan praktikum 2 dengan judul Input-Output. Untuk yang pertama, saya akan membuka terminal di Linux dengan menuliskan perintah ps. Perintah ps sendiri untuk sistem menerima input langsung dari kernel untuk membaca proses yang sedang berjalan saat ini. Lalu hasilnya akan tertampil di output layar ini. Selanjutnya, saya akan menuliskan perintah cat. Di sini fungsinya untuk agar sistem menyalin apa yang kita input ke keyboard. Contohnya, saya akan mencontohkan dengan mengetikkan halo apa kabar. Maka sistem akan mengeluarkan output yang sama dengan apa yang saya ketikkan. Saya akan coba lagi. Lalu untuk keluar cukup ctrl-d, maka akan keluar dari program ini. Lalu selanjutnya, untuk penanganan standar error, saya akan membuat direktori baru dengan perintah mkdir mydir. Di sini tertulis sebuah error karena direktori mydir saya itu sudah ada. Saya akan langsung next ke percobaan kedua, yakni pembelokan atau redirection. Sini saya akan menuliskan sebuah perintah cat file txt. Di sini fungsinya saya akan seperti dia itu menyimpan file dari keyboard seperti ini, cuma langsung dimasukkan ke sebuah file. Akan saya isi ini adalah text yang lalu di enter untuk menyimpannya, lalu keluar dari program tersebut menggunakan ctrl-d. Setelah itu, saya akan mencoba memanggil filenya dengan menuliskan perintah cat langsung ke myfile-nya. Oke, untuk cat satu lebih kecil dari myfile txt, ini merupakan sebuah program yang dimana saya menginputkan sebuah teks ke file. Lalu untuk tanpa ada perintah satu lebih kecil, itu fungsinya untuk memanggil teks, untuk memanggil file tersebut berupa txt. Dan ini adalah teksnya. Lalu saya akan mencoba pembelokan standar input yang dimana input itu dibelokkan dari keyboard menjadi file.
dan outputnya sama. Di sini kita membelokkan standar output yang tadinya ke layar, dialihkan ke dalam file menggunakan operator satu lebih besar dari myFile. Lalu yang cat 0 ini tadi, cat 0 lebih kecil dari myFile, itu fungsinya agar perintah cat ini tidak menunggu ketikan dari keyboard lagi, melainkan mengambil input dari teks langsung dari dalam filenya. Dan outputnya akan terlihat saat kita memanggil file tersebut dengan perintah cat. Selanjutnya saya akan mencoba lagi perintah yang selanjutnya, yaitu mkdir. Saat kita menuliskan perintah ini sebelumnya, tidak akan berhasil karena saya telah membuat file directory bernama mydir. Nah, untuk kali ini saya akan memasukkan untuk yang selanjutnya saya akan menuliskan mkdir mydir 2 lebih besar dari myerror file txt. Nah, ini fungsinya agar kita mengamankan pesan error yang tadi agar tidak mengotori layar seperti ini. Teks yang ini tadi akan otomatis dibelokkan dan disimpan dalam file myerror.txt. Lalu saya akan mencoba untuk memanggilnya. Pesan errornya tidak akan terlihat, tapi saat kita memanggilnya cat myerror, pesan akan langsung muncul di sini. Cannot create directory media karena file sudah ada. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan sebuah notasi ini menggunakan perintah ls file baru 2 besar dari txt 2 lebih besar dan tutup. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke notasi 2 lebih besar n1. Sama saya akan mengetikkan ls file baru. Sini tidak bisa mengakses file baru karena memang filenya belum ada. Lalu saya akan memberikan pesan errornya ke sebuah file of txt. Di sini perintah yang sebelumnya tidak bisa mengakses file baru, terdapat pesan error. Nah, pesan errornya ini nanti akan berpindah ke file of txt. Dan saya akan mencoba untuk memanggilnya. File dari txt. Pesannya akan muncul di sini, di file ini. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan perintah ini, cannot exit. Oke, di sini terdapat error lagi
karena memang filenya tidak ada, jadi outputnya langsung akan muncul. Nah, kita punya lagi. Nah, filenya nanti akan langsung hilang ketika kita memanggilnya kembali, karena dia sudah dipanggil ke atas. Istilahnya dia dipanggil lagi keluar dari sistem dan udah nggak masuk di file .txt, karena ini kita sudah menuliskan sebuah notasi. Untuk selanjutnya saya akan mencoba notasi sebaliknya, yakni notasi 1 lebih besar dan 2 untuk membelokan standar output yang sama dengan file deskriptor 2, yakni standar error. Di sini saya akan mengetikkan echo file itu besar dan 2. Satu lebih besar dari file txt. Oke. Lalu saya akan mengetikkan perintah lagi, get file b txt 2 lebih besar dari file a txt 1 besar dan oke. Lalu saya akan memanggil file a. Di sini akan memunculkan sebuah teks yang berisi si cat ini tidak bisa memanggil file b karena dia bukan file ataupun directory, jadi error. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan notasi append. Nah, ini saya tambahkan yang kedua. Lalu yang ketiga, lalu saya akan mengambil surat. Nah, untuk yang ini perbedaan operator tunggal dan ganda atau append. Nah, di sini jika kita menggunakan append, teks baru seperti kata kedua dan kata ketiga akan ditambahkan ke baris bawah tanpa menghapus file yang sebelumnya. Ini untuk input yang pertama, isi file yang pertama. Lalu untuk append ini kita kayak mendorong teksnya untuk ke next dari input yang pertama. Dan yang ketiga juga, saya akan menambahkan lagi dan mengambil file surat lagi. Di sini kata keempat sudah kedorong ke paling bawah isi dari file suratnya. Nah, untuk membawakan standar output ke file, kita menggunakan operator yang
kita menggunakan operator tunggal. Jadi saya ingin menuliskan kata hello. Ini akan kecil, hello. Lalu saya akan pindahkan output hello ini ke file output. Maka hasilnya akan ada di file ini. Untuk selanjutnya, saya akan menambahkan output ke file yang digunakan operator append. Ini operator yang ganda. Sini saya akan menuliskan text byte di file yang sama, yakni file output. Di sini teks akan kedorong ke bawahnya hello. Oke, di sini outputnya akan ada dua seperti ini. Dan kita menuliskan by dan hello sebelumnya. Lalu untuk membelokkan standar input digunakan operator sebaliknya. Nah, perintah cat lebih kecil dari output memiliki hasil yang hasilnya itu. Lalu kita menggunakan perintah cat lebih kecil dari output. Ini fungsi ini nantinya output akan sama dengan perintah scat output. Lalu selanjutnya ada pembelokan standar input dan standar output yang dapat dikombinasikan, tapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Contohnya, saya akan memakai file output dan out. Waktu kita mengambil out, file dari output ini akan berpindah ke file out. Nah, lalu selanjutnya kita panggil lagi memakai append. Saya akan memanggil lagi file output. Nah, dia akan memindahkan lagi, menyalin lagi isi dari file output ke out. Begitu juga jika saya menghapus append-nya atau hanya menggandakannya. Lalu saya akan mengambil Nah, ada satu aturan krusial, kenapa kita nggak boleh memindahkan isi dari file ke file yang sama. Ini jadi sistem akan mendeteksi pemangkasan atau truncation karena isi dari filenya ini terduplikasi. Begitu juga saat saya akan mengetikkan append. Nah, ini akan error karena akan menyebabkan proses pembacaan dan penulisan yang berputar tanpa berhenti atau disebut juga looping. Jadinya file itu nggak mau membaca isi file dari out. Lalu ke percobaan ketiga, di sini
kita akan mencoba untuk pipe, operator pipe, yang digunakan untuk membuat eksekusi progres dengan melewati data langsung ke data lainnya. Jadi seperti ini. Lalu si dari agar saya bisa mengisinya menggunakan nama-nama Cindy, script, book, set, dan diam. Lalu CTRL-C untuk mengesetnya. Selanjutnya, saat kita memanggil filenya dengan cat dan pipe, lalu sort, sistem akan menyuruh si file ini untuk mengurutkan abjad dari isi file teks. Seperti yang sebelumnya, ini abjad awalannya itu ada C, A, B, Z, D, diubah menjadi A, B, C, D, Z. Lalu saya akan mencoba opsi R. Nah, sistem akan membalikkan urutan tersebut dari abjad paling bawah, yakni Z, lalu D, C, lalu B, dan yang terakhir A. Selanjutnya, saya akan memanggil cat hello untuk berpindah ke fileku. Di sini kita akan, karena sebelumnya sudah diubah, kita menyuruh si fileku ini untuk disorting. Nah, maka filenya akan masuk ke sini. Nah, selanjutnya saya akan menghapus file tersebut. Oke, sudah dihapus. Lalu saya akan menampilkan direktori isi dari direktori home. Ini fungsinya more ini biar dia memunculkan semua apa yang ada di sini dengan enter. Jadi itu sistemnya kayak satu halaman, satu halaman, satu halaman. Waktu kita enter, pindah ke halaman selanjutnya. Pindah. Lalu, untuk keluar, kita hanya perlu menekan Q untuk keluar dari more. Di sini saya akan sorting juga isi dari file ls. Di sini sudah tersorting sebetulnya. Ini file, ini nama filenya d. Ini isi dari file tersebut. Di masih ada D. Nah, kita klik. Lalu selanjutnya, pipe ini juga digunakan untuk mengombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Contohnya saya akan mengatakan perintah P, opsi H, graph, nama user saya, ini Syarani.
Di sini kita mengombinasikan perintah ini yang berfungsi untuk menyaring dan mendeteksi apakah user ini itu lagi aktif dalam sistem. Ternyata ada tick. Oke. Selanjutnya, saya akan memberikan perintah grep untuk user di file edit. Nah, selain menggunakan perintah yang pertama ini tadi, kita juga bisa menggunakan perintah ini. Juga bisa outputnya akan sama sebelumnya. Selain menggunakan opsi yang sebelumnya, kita juga bisa menggunakan opsi grep user ke file etc yang ada di dalam file password. Sini akan tertulis nama saya, infonya, dan dia akan mengambil data-datanya yang dari bash. Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah ls etc. Saya akan menggunakan opsi. Nah, selain menyaring teks tadi, kita bisa menghitung elemen teks menggunakan WYSIWYG atau word count. Jadi menghitung huruf dengan menggunakan ls etc 5 WYSIWYG. Ini akan memunculkan 3 statistik. Yang pertama jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah byte. Kalau kita ingin mengetahui total file dan total folder dalam etc, cukup menggunakan opsi L atau -L melalui perintah yang sebelumnya. Ini untuk menghitung jumlah dari barisnya aja. Yang ini tadi, itu jumlahnya 209 teks atau file. Dan next step-nya, di sini saya akan membuat file txt yang berisi nama-nama random. RLD untuk out. Lalu untuk yang kedua, isinya begini. Nama, resep, terus file central.
Ctrl D. Yang pertama saya akan memanggil kelas 1, lalu kelas 2 juga saya panggil untuk disortingkan menurut objek. Saya pakai spesifik. Isi dari perintah ini akan menggabungkan file kelas 1 dan kelas 2 untuk disortingkan dari sesuai abjad. Nah, agar biar kita nggak memanggil ini lagi, kita pindahkan hasil dari ini tadi ke file baru yang bernama kelas. Jadi kita memanggil kelas lagi. Kenapa ini nggak sesuai sama objek yang tadi? Karena kita tidak melakukan sorting. Jadi fungsi yang atas ini, get kelas 1txt sama kelas 2txt, untuk menuju ke kelas, itu dia hanya langsung menyalinnya tanpa men-sortingnya. Kalau kita mau sorting cukup get kelas di sort, maka outputnya akan mensortingkan isi dari file tersebut. Next, saya akan mencoba ke percobaan selanjutnya, yakni membuat satu file yang berisi satu iya. Ini merupakan sebuah biodata seorang pegawai. Di sini kita mencoba beberapa isi, beberapa space menggunakan, dan saya akan ketikkan terlebih dahulu. Nah, saya akan melakukan operasi cut untuk menampilkan kolom tertentu yang ini. Di sini saya sedang menuliskan isi dari file txt yang dimana dia memiliki penjeda yang berbeda. Yang pertama Ana menggunakan koma, yang kedua Rina menggunakan titik 2, lalu yang ketiga Kevin menggunakan titik koma, lalu yang keempat si Sarah itu menggunakan spasi aja. Lalu di sini saya akan meng-cut untuk penjeda itu tadi. Dan opsi Nah, file cut ini fungsinya untuk menghapus apa yang ada di kolom selanjutnya yang kita sebutnya ini tadi, 1 dan kolom ketiga.
Di sini kolom 1 untuk 3 yang titik 2 ini ada Rina dan akuntan. Nah, outputnya ini akan 2 sama 26 karena kita meminta file ini agar tidak dihapus. Lalu selain file 1 dan 3 ini, file akan di sini saya menuliskan perintah cut yang fungsinya agar kita meng-cut di line yang ada titik 2-nya ini biar menghapus teks selain 1 dan 3 dari file txt. Maka outputnya akan sama. Lalu saya akan coba lagi yang cut min yang isinya spasi di baris 2 sampai 4. Oke, di sini tadi saya meninggalkan satu baris. Lalu saya akan mencobanya lagi di line ini. Nah, ini fungsinya untuk memotong file yang selain 2 sampai 4. Jadi teks pertama dari baris 4 atau baris yang mengandung space itu akan menghapus teks selain yang ada di teks 2 sampai teks 4. Lalu saya akan mencoba lagi untuk yang titik 2, untuk titik koma. Dimana selain kata 1, kata pertama, Kevin akan terhapus. Kevin umur 34, engineer akan terhapus. Lalu selanjutnya saya akan mencoba yang koma. Selain menghapus 2 dan 3, maka akan outputnya hanya ada Ana dan umurnya aja. Lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan membuat file kedua. Yang isinya nama panjang random. Lalu saya save. Nah, di sini saya akan menggunakan cut untuk memotong isi dari file tersebut. Oke, baik. Di sini untuk memotong bedanya opsi D dengan opsi C itu
dalam satu kata. Kalau opsi min C ini fungsinya untuk dia itu menghitung atau mengijir. Kalau yang min C ini dia fungsinya akan memproses per huruf. Saya coba lagi untuk opsi B. Dengan opsi B, ini akan sama. Lalu selanjutnya saya akan menggabungkan cut dengan perintah move, yang dimana terlihat siapa yang mengcut. Lalu saya akan coba lagi yang mengetikkan perintah move r s a n d n f. Di sini saya selanjutnya saya akan memegang perintahku untuk mengcuttingnya. Jadi di sini saya mencoba untuk nge-cuttingnya. Nge-cutting untuk huruf karakter dari 1 sampai 4 dan 18. Tapi nggak bisa karena ini dihitungnya ini per space. Jadinya kalau kita mengetikkan bu yang biasa ya, dia akan tertulis seperti ini, sama seperti yang ini. Lalu untuk menghapus baris yang ini, kita memerlukan bu pipe tr opsi s, terus kayak menyinggung si spasinya, pipe cut min b spasi min f1. Jadi ya asal outputnya akan tertulis si user aja. Lalu di sini saya akan menggabungkan cut dengan perintah cat untuk mendapatkan semua username di Linux. Di sini beberapa username yang ada di Linux, di program Linux saya. Lalu saya akan lanjut ke soal latihan.